Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang hari ini saya mau membuat desain, ya, desain untuk souvenir TK, ya. Jadi dia itu souvenirnya itu frame pop up. Jadi fotonya itu nanti akan ngepop gitu ya. Jadi lebih menonjol gitu ya. Jadi nanti akan cutting mengikuti bentuk tubuhnya ya. Jadi kita desain menggunakan yang saya gunakan ini pakai Corel Draw 2025. Jadi bisa aja pakai Corel yang lain ya. Nah, untuk melakukan itu, kalau untuk foto kita perlu namanya membuat remove background ya. Jadi kita foto itu yang diambil itu objeknya, yaitu anak-anaknya saja. Jadi backgroundnya itu enggak kita ambil. Jadi untuk membuat remove background itu teman-teman bisa menggunakan banyak aplikasi untuk sekarang ya. AI banyak, terus aplikasi Photoshop bisa juga, terus aplikasi Photoshop mungkin berbayar ya. Kalau untuk yang gratis Affinity Studio itu bisa juga, terus bisa menggunakan web ya, remove PG, terus bisa menggunakan ya banyak macam ya. Yang saya gunakan di sini adalah menggunakan berbagai cara. Yang pertama itu bisa remove background, tapi untuk remove background itu kalau gratisan itu resolusinya akan dikompres. Kalau gambarnya itu misalnya 3000 kali 3000, maka nanti akan dikompres, akan mengecil menjadi 2000 seperti itulah, menjadi 200 gitu ya. Jadi gambarnya itu lebih kecil, nanti kalau untuk dicetak itu dia pecah, jadi detail ya, jadi ngeblur ya. Itu kalau kita menggunakan remove background yang gratisan. Nah, selain itu juga kalau teman-teman pengguna MacBook, di preview itu bisa juga melakukan remove background. Nah, kita langsung saja direkam layar, kita Command Shift 5, kita record. Ya, di sini ada gambar yang belum dibuang backgroundnya. Kalau ini yang sudah seperti ini, dia ini dari macOS nya, dari remove background dari aplikasi preview. Nah, kalau dari sini nanti dia akan seperti ini, hasilnya jadi seperti ini. Ini mana nih? Jadi pecah dia ya, karena gambar aslinya itu dia 4000-an ya, 4000 kali 6000, terus dikompres menjadi ini. Jadi gambarnya pecah. Nah, di sini pecah. Jadi bisa kombinasi ya, teman-teman bisa melakukan menggunakan remove background ini ya. Ini alamatnya, kita geser saja kalau ingin mudah. Ini saya contohkan gambar yang ini, kita tarik ke sini, dia akan meremove ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita butuh internet memang. Nah, ini langsung jadi. Terus kalau sudah jadi, downloadnya hanya menjadi berapa ini ya, kompresnya itu 10 kali lipat ya turunnya, ini dari 4000 ke 400 berapa itu ya. Terus di sini gambarnya hasilnya seperti ini. Nah, kalau gambar aslinya seperti ini. Ini kalau di zoom nggak pecah. Nanti di hasil cetak berpengaruh ya.
Nah, jadi ini hanya untuk panduan. Nah, terus oke, kita lanjut aja ya ke cara ini ya. Nanti teman-teman siapa tahu jadi punya gambaran atau punya pilihan. Jadi kita copy saja ini gambar ini DC DSC digital apa ini 419 ya. Kita copy, kita paste di sini. Kita buat page baru di paling belakang di sini. Kita paste, gambarnya pecah. Terus kita copy yang gambar ini. Ya, gambar ini kita copy, kita taruh di Corel. Nah, perbandingannya seperti itu ya. Tuh, jadi dia kalau dicetak bisa nggak jelas. Ya. Kalau kecil oke, tapi kalau besar ya nggak bisa, jelek ya. Selanjutnya kita buat dia di tengah. Terus kemudian yang bagian mana ini foto page 4-nya ini, page 4 layar ini taruh paling atas ya. Jadi atau teman-teman bisa ini yang bagian ini di order menjadi front, begitulah di paling front of layer gitu. Ini Pak karena dia di depan, nanti kita taruh di back of page. Kemudian ini kita sesuaikan, kita kontrol pakai shift, klik, tarik. Nah, ini kita mencari node. Nah, kalau sudah muncul node ini kemungkinan pas. Kita coba sembunyikan. Itu sudah pas ya. Jadi gambarnya kalau yang dari remove background, nah itu dia gambarnya remove background itu ngeblur, pecah ya, karena dia gambarnya kecil. Karena gambar itu kalau di kecil terus ditarik kan jadi pecah. Nah, seperti itulah. Oke, selanjutnya kita shift B, komen B apa ya? Saya lupa nih. Yang gambar remove backgroundnya itu kita kontrol B. Dia jadi hitam, sudah. Selanjutnya kita klik dia, kemudian quick trace. Dia akan membuat curve. Kemudian yang ini kita buang saja. Yang kita buang itu yang gambar dari ini ya, gambar dari si remove background karena resolusinya jelek. Ini gambar aslinya. Terus ini kita ini bisa dipotong nggak? Coba. Oke. Selanjutnya ini kita buang. Ini, nah itu sudah terpotong ya. Kemudian curve-nya ini kita buang ininya, klik di sini ya. Oke, terus karena ini terlalu panjang, sebenarnya ini bagus sih untuk ini apa namanya, gambar membuat keterangan gitulah. Tapi karena terlalu panjang kita buang ya, jadi teka permata bundanya tidak masuk. Buang di segini ya. Ini salah tadi, harusnya yang ini aja. Seret yang mana? Nah ini. Nah seperti ini.
Ya, kira-kira seperti ini. Terus ini kita potong lagi. Kita pilih select dulu ini. Kita ulangi. Kita ulangi mana? Kok nggak mau dia? Nggak muncul ininya. What happened ayat naon ini ya? Kenapa ya? Ini kita kenapa jadi milih dia? Nggak bisa dibuang. Lengket. Nah, kalau sudah seperti ini kemungkinan bisa. Oke, kita cut. Nah, oke, jadi yang ini kita buang. Jadi dia sudah terpotong. Kemudian kita akan membuat kontur ya, biar gambarnya itu seperti ini. Jadi ada garis tepinya seperti ini. Ada putih-putihnya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini kita buat kontur cut. Konturnya untuk kita cutting. Ini pilih yang outline ini ya, outline. Kalau ini kan dalam, ini tidak muncul dia ya. Tuh, outside ya, outline bahasa saya. Outside. Kemudian ininya round. Ini sebenarnya sudah ini dia. Cuman kenapa nggak muncul, dia agak aneh. Kenapa ya? Apa dia ada apa? Dia tuh kalau ini kita giniin dulu, baru oke. Yang mana ini? Ini yang bagian dalam kita buang, karena yang kita butuhkan itu bagian luar. Terus ini taruh di depannya sini. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini cara pertama membuat remove background. Nanti yang akan kita cutting itu bagian luarnya sini, luar putihnya ini. Terus kita grouping, Command J atau Ctrl J. Kemudian di sini jadi berapa ya, 8,3 kalau nggak salah. Nah, jadi ini desainnya itu sama dengan ini tingginya 8,3. Jadi nanti lebarnya mengikuti gayanya ya, ini bisa beda-beda. Oke, ini cara keberapa tadi? Kita buat biar kelihatan, atau bisa kita agak lemot ya, karena saya lagi rekam layar juga. Ini rekam layar ini berat juga. Ini kita ganti pink. Nah, seperti ini nanti jadinya. Ini cara pertama untuk remove background dan membuat cutting. Untuk remove backgroundnya mungkin caranya beda, untuk cuttingnya sama ya, hampir sama caranya, sama saja. Yang penting sudah desainnya jadi, fotonya sudah fix ya. Kemudian yang sekarang kita tidak menggunakan si apa ya, remove background, kita pakai Mac. Nah, kalau di Windows saya nggak tahu pakai apa. Di sini saya pakai tools remove background yang bawaan dari si ini ya, si Mac OS-nya.
Ini tapi sebelum teman-teman membuat ini, teman-teman harus membuat backup dulu ya. Fotonya itu di backup karena dia langsung mereplace gambarnya. Nah, ini sudah jadi gambarnya, dia oke ya. Ya, ini tergantung kameranya juga sih. Ini kameranya kayak gini. Ini PNG ya. Ya, ini gambarnya. Oh, ini sudah dikompres ini ya. Gambar aslinya nggak ada perbandingan ya. Tapi ini kalau dilihat dari resolusinya kita coba. Oh, dia masih 4000. Resolusinya masih apa ya? Masih besar ya, bukan mengecil. Nah, jadi gambarnya ya seperti inilah. Ya. Oke, sekarang kita copy dia, kita paste di sini. Nah, tapi kalau macOS itu pinggir-pinggirnya kurang rapi ya, seperti ini ya. Tapi ya jadilah. Ini kan gambarnya lebih besar dari kertas ya, jadi masih tidak masalah ini. Nah, ini kemudian kita buat dia jadi hitam ya, biar cepat. Karena kalau kita tracing tanpa apa ya, tanpa dihitamkan dulu, nanti dia akan menjadi banyak warna. Itu sebelumnya saya seperti itu. Jadi kemudian sudah di warna-warna itu kita gabung, kemudian kita buat outline gitu ya. Jadi agak repot. Nah, ternyata saya ada cara baru. Kita kontrol Command B kalau nggak salah ya, Command B. Nanti kalau salah dikembalikan lagi ya. Kalau ya, seperti itu, kita Command B. Command B dia nggak mau lagi dia ya. Ini caranya digeser ke kiri. Nah, semua ke kiri, ini ke kiri, semuanya jadi black. Oke. Nah, setelah semuanya black menjadi hitam, kemudian kita quick trace. Kita tunggu saja. Ya, jadi caranya sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, terus karena gambarnya ini membuat trace-nya ini kita tanpa menggunakan gambar aslinya, makanya kita perlu kontrol B lagi. Kemudian kita kembalikan warnanya. Karena ini dia di belakang, nah kita taruh depan. Nah, ini gambar aslinya. Nah, kita buat dia, kita inikan dulu lah biar kelihatan. Terus ininya, curve-nya ini kita edit dulu karena ini terlalu panjang ya. Nah, kita hapus titiknya ya. Ini mungkin perlu dibuang lagi aja. Ya, seperti itu. Kemudian kita cut lagi. Kita jangan dipilih dulu ya ini. Klik lain dulu. Klik mana tadi? Lah, mana ya? Sini ya. Ini di sini. Nah, ini mana? Kok hilang malahan? Oke, kita kembalikan lagi. Waduh.
Undo clean up. Kalau redo nggak ada nih. Mana nih? Redo malah nggak ada. Oke, Ctrl Z. Oke, Ctrl Z, dia kembali lagi ya. Curve-nya kita rubah. Oh, sudah. Kemudian kita cutting. Nah, oke, terus yang ini dibuang. Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita buat kontur cutnya, konturnya ini kita naikkan, naik turunkan. Nggak tahu ini previewnya tuh nggak muncul dia. Oke, jadi ini karena tadi sudah dipilih yang ini, terus ininya sudah round, jadi sudah. Cuman di sini kita perlu break contour apart. Kita pisahkan. Yang paling atas itu yang mana ya? Kita nggak tahu nih. Kita sembunyikan dulu ini. Kita set. Nah, ini merah. Jadi yang kita buang yang putih. Oke. Nah, sekarang kita taruh dia di paling atas front. Ini kita tampilkan. Nih, sudah jadi kan? Ya, walaupun ini mengikuti ini ya. Ini mengikuti hasil cutting apa namanya? Remove background dari previewnya. Dari preview si aplikasi ini hairline. Oke. Sudah selesai, kita gabungkan dia menjadi satu, Command J atau Ctrl J. Kemudian kita buat dia jadi 8,3. Oke, ini cara kedua untuk macOS. Cara ketiga, apa cara ketiga? Cara ketiga tuh ya bisa pakai si ini ya. Kita harus tracing manual ini. Ini ke sini, membuat apa namanya? Kotak mengikuti ini agak lama. Bisa juga menggunakan Photoshop, tapi di sini saya tidak menggunakan Photoshop, saya tidak menggunakan Affinity, sudah saya hapus untuk Affinity-nya karena macOS saya ini sangat rawan dengan kehabisan memori. Jadi aplikasinya yang besar-besar itu saya hapus untuk mengurangi beban ya. Beban. Nah, di sini aplikasinya tuh banyak, jadi saya hapus saja. Ini paling banyak besar-besar, ada Affinity berapa giga nih. Ini Microsoft Word ini besar, tapi walaupun jarang pakai karena takutnya perlu ya saya nggak hapus. Nah, seperti itu caranya. Kalau teman-teman ada cara lain yang lebih bagus, silahkan komen aplikasi apa yang teman-teman gunakan.